Tema 6, Cita-citaku. Subtema 3, giat berusaha meraih cita-cita. Pembelajaran 4. Jika cita-cita dapat disamakan dengan sebuah impian yang kita raih, apakah impian besarmu? Coba simaklah cerita tentang seseorang yang bermimpi besar dan kerja kerasnya untuk mewujudkannya berikut. Dari cerita tersebut, kita dapat membuat peta pemikiran berikut. Cita-cita Andrea Hirata ingin sekolah di Perancis. Halangan yang dihadapi, Andrea Hirata belajar di sekolah yang bangunannya hampir roboh. Andrea Hirata anak seorang rendahan. Jarak tempuh dari rumah yang cukup jauh. Sikap yang dimiliki, rajin belajar, tidak mudah menyerah, dan gigih. Usaha yang dilakukan, biarpun bangunan tempatnya belajar hampir roboh dan jaraknya yang sangat jauh, Andrea Hirata tetap berangkat ke sekolahnya. Kesimpulan terhadap usaha Andrea Hirata untuk meraih cita-citanya yaitu, meski sekolahnya sangat jauh, kondisi bangunan sekolah yang memprihatinkan, dan beliau dari keluarga yang miskin tidak menyurutkan semangat Andrea Hirata untuk meraih mimpi dan cita-citanya. Andrea Hirata telah membuktikan kekuatan mimpinya. Ia pun memiliki beberapa orang di sekelilingnya yang sangat mendukung usahanya untuk mencapai mimpinya. Meskipun ia miskin, bahkan tinggal di daerah yang terpencil, mimpinya telah membawanya kepada prestasi yang luar biasa. Coba kalian simak puisi berikut. Laskar Pelangi, karya Niji. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar Pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa. Warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa. Cinta kita di dunia selamanya. Cinta kepada hidup, memberikan senyuman abadi. Walau hidup kadang tak adil, tapi cinta lengkapi kita. Makna dari puisi tersebut adalah, semua orang berhak memiliki cita-cita atau mimpi untuk membangun masa depan yang lebih baik walaupun ada penghalang. Kita harus berpikir positif untuk menatap masa depan yang cerah. Andrea Hirata merupakan salah satu contoh pemuda masa kini yang gigih memperjuangkan mimpi dan cita-citanya. Kemiskinan keluarganya tidak menghalanginya mengejar mimpinya hingga ke negeri orang. Ayah Andrea adalah pegawai di PN Timah Belitung. Memang tidak dapat menyediakan banyak dana untuk ke sekolah Andrea. Belitung dahulu merupakan daerah penghasil timah andalan Indonesia. Timah adalah salah satu hasil sumber daya alam tambang. Di Indonesia memiliki berbagai macam hasil tambang yang ada di masing-masing pulau. Contohnya pada gambar berikut.
Berdasarkan peta sumber daya alam bahan tambang tersebut, terdapat berbagai barang tambang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Barang-barang tambang yang terdapat di wilayah Indonesia antara lain minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur, yodium, asbes, marmer, dan belerang. Barang tambang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan industri. Ada banyak manfaat dari bahan tambang, contohnya sebagai berikut. 1. Batu bara. Manfaatnya untuk bahan bakar di perindustrian. 2. Minyak bumi. Manfaatnya untuk bahan bakar. 3. Emas. Manfaatnya untuk perhiasan. 4. Timah. Manfaatnya untuk lapisan produk baja. Setiap daerah di Indonesia menghasilkan sumber daya alam yang berbeda-beda. Akan tetapi, sebagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, semua sumber daya alam itu dikelola negara untuk kemakmuran rakyatnya. Keragaman sumber daya alam di berbagai daerah tersebut akan memperkuat rasa saling membutuhkan antara satu daerah dengan daerah yang lain. Tidak hanya keragaman sumber daya alam, keragaman kegiatan keagamaan di Indonesia juga menjadikan Indonesia sebagai negara yang unik. Keragaman itu justru meningkatkan kerukunan antar umat beragama. Tahukah kamu tentang perayaan-perayaan keagamaan besar di Indonesia? Coba perhatikan tabel berikut. Hari Raya Idul Fitri, umat yang merayakan adalah umat agama Islam. Tujuan perayaan, merayakan kemenangan dari perang melawan hawa nafsu selama bulan Ramadan. Mempererat tali silaturahmi serta persatuan antar umat muslim. Hari Raya Nyepi, umat yang merayakan agama Hindu. Tujuan perayaannya memohon kehadapan Tuhan Yang Maha Esa untuk mensucikan buana, alit, alam manusia, mikrokosmos, dan bauna agung, makrokosmos, alam semesta. Hari Raya Waisak, umat yang merayakan agama Buddha. Tujuan perayaan untuk memperingati kelahiran Pangeran Siddhartha. Hari Raya Natal, umat yang merayakannya agama Kristen. Tujuan perayaan untuk merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Nah, apakah anak-anak sudah paham terkait materi yang disampaikan?